Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Bu, mengapa isi kitab Pengkhotbah seperti melihat sisi yang pesimis kesia-siaan? Padahal saya pikir tidak ada yang sia-sia dari berjerih payah, dan bukankah itu cara kita mengisi dan memaknai hidup yang diberikan Tuhan buat kita? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang si pengkhotbah menuliskan apa yang dia rasakan sebenarnya ya. Jadi ketika kita membaca kitab Pengkhotbah begitu banyak kesia-siaan itu adalah sebenarnya perjalanan pergumulan dia, naik turunnya dia seperti naik roller coaster gitu ya. Dia ceritain apa yang dia rasakan itu apa adanya di dalam kitab ini. Nah, dan kita tahu bahwa Eee, seperti yang tadi saya bilang, dia dengan jujur dan apa adanya tanpa malu. Padahal dia adalah seorang yang paling berhikmat, raja yang paling berkuasa, dan ini sudah sangat tua pula. Orang tua nggak biasanya mengakui dalam tanda kutip kesia-siaannya ya, tapi ini adalah orang yang jujur. Nah, kenapa kitab ini mencatat begitu banyak? Karena kitab ini memang mau menceritakan kepada kita, ini loh perjuangan selama hidup yang memang sia-sia itu, begitu ya. Yang ditulis oleh seorang yang memang membuang-buang waktunya dan mengejar segala sesuatu untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi sangat berbeda dengan kita orang percaya. Salomo tidak kenal Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kita menjadi orang di perjanjian baru yang kenal dengan Tuhan Yesus. Yang kita sudah tahu jawaban pasti dalam hidup kita. Salomo enggak. Nah, saya bisa merasakan berempati ya ketika saya membaca buku Pengkhotbah. Saya berulang kali baca Pengkhotbah, tapi saya juga cerita sama teman-teman di Our Daily Bread ya bahwa ketika saya membaca kitab Pengkhotbah mungkin tahun lalu, saya 3 hari berturut-turut menangis gitu. Karena saya bisa merasakan kefrustrasian. Saya juga orang bisnis yang 30 tahun hidup itu mungkin hilang. Walaupun saya belajar teologi. Tetapi ada begitu besar penyesalan itu bahwa kenapa mata itu tidak terbuka, kenapa hati itu tidak terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya juga bisa merasakan bahwa hidup itu sia-sia. Begitu tinggi karir itu ya, begitu besar penghasilan itu, begitu semua orang bilang itu luar biasa istimewa. Tetapi ada kekosongan luar biasa yang tidak bisa dibantah. Jadi ketika saya membaca Pengkhotbah itu, saya menangis bukan karena berempati, karena saya merasa saya seperti itu. Sia-sia, sia-sia semuanya. Dan itu yang kita harus bersyukur, si Pengkhotbah ini berani menulis. Kalau saya, mungkin saya nggak berani menulis. Mungkin saya akan sembunyiin itu dalam-dalam gitu ya. Semua orang nggak perlu tahu. Tapi kita berterima kasih sama Pengkhotbah. Ini orang luar biasa. Dia mau menulis. Orang yang begitu hebat, sudah tua banget gitu ya. Dan dia mau mengakui hidupnya sia-sia. Dan ingat, dia belum kenal Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, mengapa Salomo mengatakan hidupnya sia-sia, padahal dia sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan, seperti membangun bait suci dan lain-lain. Kita tahu sebagai raja dia melakukan banyak hal ya, Bu ya. Mungkin ini pertanyaan yang kontradiktif dan cukup menarik. Gimana menurutmu? Iya, benar. Saya juga boleh tanya balik ya, seperti kita sekarang. Kita juga banyak pelayanan sih. Ya enggak? Hidup kita sibuk dengan pelayanan, iya tidak? Tapi coba jujur kita tanya dalam hati kita. Apakah kita nggak mengeluh dengan pelayanan itu, ataukah kita sungguh-sungguh sudah sadar bahwa hidup kita itu memang Tuhan yang kasih dan untuk Tuhan gitu ya. Sebelum kita menyadari itu, kita mungkin saja bisa pelayanan terus dan hidup kita berkelihatan baik-baik saja. Salomo menjalankan hidupnya yang luar biasa itu. Dia membangun bait suci. Dia pinter, dia menjalani ketika tadi ada satu penjelasan bahwa dia itu pekerja keras yang bersungguh-sungguh bekerja. Artinya sebagai arsitek, dia bersungguh-sungguh jadi arsitek. Sebagai insinyur sipil, dia bersungguh-sungguh jadi insinyur sipil. Enggak, sebagai orang paling kaya, dia bersungguh-sungguh di dalam orang yang paling kaya. Dia memberikan segala-galanya. Tetapi apakah itu yang dia berikan itu sebagai betul-betul persembahan murninya kepada Tuhan dan dia bisa melihat itu sesuatu yang di atas matahari? Itu yang dia gagal. Dia tidak melihat itu di atas matahari.
dia bisa saja melakukan banyak kegiatan. Ya, tetapi ketika hatinya tidak begitu, hatinya membangun bait suci, mungkin kita tidak tahu, dia tidak menceritakan kenapa ya, tapi yang kita tahu adalah hatinya tuh banyak cabangnya, dan dia ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, hanya untuk benar-benar di dalam hidupnya, di dalam nafasnya, dia ingin melakukan sesuatu. Sehingga dia sendiri menyimpulkan bahwa hidupnya itu memang hanya seperti katak di bawah tempurung gitu ya, tapi tempurungnya gede banget gitu. Ya, dia merasa hebat gitu, tapi dia lupa dia tuh katak di bawah tempurung yang tempurungnya gede banget gitu. Nah, kita bersyukur kita ini kembali nih orang perjanjian baru yang bisa lihat di luar tempurung ya. Karena Tuhan Yesus sudah datang dan Tuhan Yesus kita tahu hidup kita itu tidak hanya di sini. Kita bisa lihat kekekalan. Orang perjanjian lama banyak yang tidak mengerti tentang kekekalan. Ya, bahkan orang Yahudi, ada orang Farisi dan orang Saduki kan? Ya, yang orang Saduki tidak mengakui ada kebangkitan bahkan. Nah, itu dia. Jadi orang-orang Yahudi terutama perjanjian lama banyak di antara mereka yang tidak mengerti tentang kekekalan. Oke, Bu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mendapatkan hikmat ilahi? Apakah hikmat bisa dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah? Menarik nih ya. Ya, kalau boleh langsung jawab sih, mestinya enggak ya. Kalau hikmat yang dimiliki oleh orang dunia adalah hikmat yang menjawab bagaimana itu ya. Jadi dunia kita mengajarkan kita bagaimana. Kalau mau tanya bagaimana jadi lebih hebat, oh bisa. Berhikmat, oh berhikmat, tapi berhikmat yang menjawab bagaimana. Nah, yang menjadi challenge kita sebagai orang percaya adalah berhikmat untuk bisa menjawab mengapa. Ya, mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita ada di dunia ini? Mengapa kita bekerja? Apakah itu untuk kita? Ya, saya sangat menyarankan. Jadi, apakah orang dunia bisa berhikmat? Bisa. Berhikmat biasa artinya ya, berhikmat untuk menjawab bagaimana, bukan berhikmat menjawab mengapa. Dan itu bukan hikmat ilahi. Pertanyaan keempat. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 18 tertulis, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pertanyaannya, apa maksud kalimat ini padahal kita didorong untuk mencari hikmat? Nah, ini permainan kata-kata nggak, Bu ya? Ya, ini sama itu tadi ya. Sebenarnya kuncinya adalah kata bagaimana. Jadi hikmat itu, berpengetahuan itu selalu menjawab bagaimana. Ya, bagaimana untuk mengetahui, bagaimana ilmu fisika, bagaimana mengobati orang sakit, bagaimana, ya, itu yang dikatakan oleh si pengkhotbah ini bahwa di dalam banyak hikmat, banyak susah hati, makin banyak bagaimana yang kita tahu, kita nggak pernah bisa puas, capek hati kita kan. Bagaimana menghasilkan duit lebih banyak? Sudah dapat nih duit lebih banyak, bagaimana lebih banyak lagi? Sudah sehat nih, bagaimana lebih sehat lagi kan? Mau sampai tua sehat terus, nggak pernah sakit-sakit gitu kan? Nah, kita selalu begitu, bukan? Ketika kita dan mendapat satu bagaimana berikutnya, bagaimana terus aja, dan itu melelahkan. Sangat melelahkan tanpa kita sebenarnya tahu apa yang hilang sebenarnya. Apa di mana itu pertanyaan mengapa. Itu yang kita mesti salut sama Salomo ya. Dia bernyali untuk berhenti dan mulai bertanya pertanyaan yang benar. Mengapa? Bukan bagaimana lagi. Karena dia sudah habis semua bagaimananya. Sudah nggak ada orang yang lebih kaya dari dia. Nggak ada lagi orang yang lebih berhikmat daripada dia. Berpengetahuan daripada dia. Udah habis semua bagaimana. Baru mentok, baru nanya dia mengapa. Telat. Udah ketuaan. Pertanyaan terakhir ya, kita bacakan. Apa yang dipikirkan Salomo mengenai segala sesuatu indah pada waktunya di tengah kejujuran dan kebrutalan tulisannya? Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, ini seperti kontradiksi lagi ya, Bu ya. Ya. Sesuatu yang optimis, padahal sebelum-sebelumnya pesimis gitu, kurang lebih seperti itu. Gimana, Bu? Ya, jadi Salomo itu orang Yahudi, ya. Dia dibesarkan di dalam tradisi Yahudi. Dia percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Dia tahu nggak Tuhan itu adil? Percaya dia.
Ya, jadi ketika dia udah mentok nih, udah pasrah nih, ya, ketika dia mentok nih, kepasrahannya datang. Nah, ketika dia pasrah itu dia bisa 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 masuk otaknya gitu, maksudnya bisa mengakui bahwa Tuhan ada, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, ya. Ketika mood-nya lagi oke gitu ya, ntar kalau senewannya datang lagi dia protes lagi gitu. Ya. Jadi di dalam kita membaca kitab Pengkhotbah, ya, saya kembali ingetin si Salomo ini dengan jujur tulisin debat yang ada di benaknya ini loh. Ini lagi berdebat nih kan, lagi berantem nih kan. Si malaikatnya sama si evil-nya berantem di sini. Dia tulis gitu. Ya. Jadi ketika kita membaca sesuatu yang positif, artinya waduh ini nalar udah kembali nih. Udah puji Tuhan gitu kan. Karena dia orang Yahudi, dia kenal Tuhan. Tapi ketika nalarnya kembali, nggak bisa kayak gitu. Aku udah capek-capek nih, masa sih begitu? Nah, dia mulai komplain gitu. Ketika dia kembali mentok di bawah matahari, dia pasti komplain. Tapi ketika mentok nih, dia pasrah nih. Iya ada Tuhan ya. Tapi Tuhan itu tidak menjawab dia gitu. Ya, dia menuliskan itu berdasarkan asumsinya bahwa Tuhan yang dia kenal, yang diajarin oleh orang tuanya, Allah siapalah yang mengajari dia, ya anak Yahudi kan diajarin tuh tentang Yahweh ya, dia tahu dan ketika dia tahu itu ya dia tulis gitu. Tetapi apakah Tuhan berbicara kepadanya langsung? Kita nggak mendapatkan di kitab Pengkhotbah ini. Ya, dia frustrasi dalam hidupnya itu.